kayak investor dari Hong Kong atau hijrah dari Hong Kong. Nah, itu mah kasusnya beda lagi ya. Hai, selamat datang kembali di Drakor Edik Indonesia, tempat ngumpulnya drakor jangkis Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Rianti Sofia, si Ajuma ini yang semakin menggulat karena sudah mendapatkan efek ganda dari bertemunya PMS dan Idul Fitri, di mana nafsu makan naik dan makanan ada di mana-mana ya lengkap sudah. Jadi ya beginilah. Ada drakor jangki yang punya pengalaman sama seperti saya yang siap diet mulai besok. Silahkan absen dulu di kolom komentar ya tentang pengalaman berlebaran kalian seperti apa. Dan sebelum kita mulai sesi selanjutnya, saya selaku satu-satunya tim dari Drakor Edik Indonesia, Rianti Sofia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita langsung masuk aja ke topik video kali ini, yaitu ada apa sih dengan Lee Seung-gi? Nah, kepenasaran saya ini bermula dari satu artikel yang diterbitkan oleh Wow Keren yang judulnya lumayan bikin pengen ngeklik nih, yaitu Selamatkan Wajahnya, konser 4 hari Lee Seung-gi di Seoul akhirnya terjual habis. Nah, ternyata Lee Seung-gi akan mengadakan rangkaian konser Asia yang bertajuk The Dreamer's Dream Chapter 2. Pembukaannya diadakan di Ling Arts Center Peiko Hall di Seoul dan kemudian akan dilanjutkan ke 7 negara Asia lainnya, termasuk di Indonesia. Tapi masalahnya, konser di Seoul ini walaupun digelar selama 4 hari ya, tapi jumlah kursinya ini sangat sedikit sekali, yaitu cuma 477 kursi aja. Ini saya udah klarifikasi nih, nyari di artikel, berbagai artikel, dan semuanya menyatakan memang benar 477 ya, bukannya 4.770, bukan juga 477.000, tapi cuma 477 aja. Nah, untuk artis sekelas Lee Seung-gi yang mempunyai fanbase yang sangat besar, harusnya 477 kursi dikali 4 hari, ya palingan sold out. Harusnya sih di hari pertama juga udah sold out. Tapi ini pembukaan tiket untuk umum yang dibuka tanggal 6 April atau bahkan untuk anggota yang dibuka dari tanggal 5 Maret, ini tiketnya baru sold out pada tanggal 22 April 2023. Ya gimana nggak malu ya kalau artis sekelas Lee Seung-gi ngejual tiket yang 477 kursi aja susah gitu. Kalau nggak laku mau dikemanain itu mukanya. Padahal sebelumnya Lee Seung-gi sudah pernah mengadakan konser yang mengambil tepat di Stadion Senam Olimpiade yang kapasitasnya 15.000 dan itu pun sukses. Ya. Tapi sebenarnya ada apa sih yang terjadi sehingga Lee Seung-gi ini kesulitan untuk menjual tiket konsernya? Nah, usut punya usut ternyata ada 2 penyebabnya, yaitu yang pertama, karena katanya Seung-gi ingin menghadirkan musik-musik baru yang berbeda dengan musik-musik dia yang sebelumnya. Nah, hal ini merupakan selebrasi dari tonggak pencapaiannya yang kemarin telah keluar dari Hook Entertainment dan sekarang dia berhasil mendirikan agensi sendiri yang bernama By Human Made. Nah, bisa jadi ini fans beratnya Lee Seung-gi yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya Lee Seung-gi, ingin bernostalgia, ketakutan nih bahwa nanti dia akan datang ke konsernya tapi Seung-gi malah menyanyikan lagu-lagu barunya yang sama sekali asing di telinga para fansnya. Alasan kedua kenapa konser Lee Seung-gi ini sepi peminat karena citranya yang semakin menurun setelah ia menikahi Lee Da-in. Memang nih di tahun 2021 setelah mereka mengumumkan resmi pacaran, memang Lee Seung-gi ini menerima komentar-komentar pedas mengenai hubungannya dengan Lee Da-in. Tapi setelah kasus Lee Seung-gi yang ditipu abis-abisan oleh agensinya terdahulu yaitu Hook Entertainment, dan apalagi setelah dia mengumumkan bahwa ia akan menyumbangkan seluruh uang kompensasi yang diberikan oleh Hook Entertainment sebesar 5 miliar won, dia mendapatkan simpati yang sangat besar. Katanya pujiannya datang tak henti-henti hingga sampai 2 bulan lamanya. Tapi semua itu berubah ketika Lee Seung-gi mengumumkan bahwa ia akan menikahi Lee Da-in pada tanggal 7 April 2023. Mungkin teman-teman drakor jangki nih merasa aneh ya, atau penasaran kenapa sih para netizen ini sangat membenci pernikahan antara Lee Seung-gi dengan Lee Da-in. Nah, ini ada kaitannya dengan silsilah keluarganya Lee Da-in. Tahu sendiri ya, kalau di Korea itu citra baik adalah segalanya. Nah, sedangkan ini keluarga Lee Da-in ini adalah keluarga yang cukup memiliki citra buruk di masyarakat. Lee Da-in adalah anak dari aktris terkenal, aktris senior yaitu Kwon Mi-ri. Kwon Mi-ri ini memiliki seorang suami yaitu jadi ayah angkatnya Da-in ya, yang bernama Lee Hong-hun. Nah, Lee Hong-hun ini terlibat kasus penipuan memanipulasi saham dan merugikan korbannya sebanyak 300.000 orang.
Jadi pada saat itu Lee Hong-hun mengumpulkan dana sebesar 26,6 miliar won dari banyak orang. Kemudian dia mengatakan bahwa ia akan menginvestasikan uang tersebut pada industri biomedis. Tapi kenyataannya uang tersebut digunakan Hong-hun untuk membayar utang pribadinya. Kasus ini membuat Lee Hong-hun dijatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara dari mulai tahun 2011 sampai 2014. Tapi 2 tahun kemudian Lee Hong-hun membuat lagi kasus serupa, yaitu masih penipuan yang mirip-mirip lah ya, dan dijatuhi hukuman lagi nih masuk penjara pada tahun 2016. Nah, kali ini Kyun Mi-ri yang bertindak sebagai istrinya ikut terlibat dalam kasus ini karena Kyun Mi-ri bertindak sebagai pemegang saham terbesar dari perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Nah, di penipuan ini, Lee Hong-hun menyebarkan isu bahwa akan ada investor dari Hong Kong yang akan melakukan investasi besar-besaran dalam waktu dekat ini. Sehingga harga saham dari perusahaan tersebut meningkat. Dengan mempertimbangkan akan masuknya investasi tersebut, orang jadi pengen cepet-cepet jalan bisnisnya dan tidak keberatan dengan harga saham yang tinggi itu. Nah, dari penipuan ini mereka mendapatkan keuntungan sebesar 2,3 miliar won. Nah, ini dia buktinya nih ya, orang Korea Selatan itu mainnya kurang jauh. Coba kalau misalnya mainnya ke Indonesia dan mendapatkan kearifan lokal dari Indonesia yang mengetahui bahwa segala sesuatu yang berasal dari Hong Kong itu cuma bercanda aja, kayak investor dari Hong Kong atau hijrah dari Hong Kong. Itu mah kasusnya beda lagi ya. Kayaknya kalau orang Indonesia dapat kabar ini sih mereka cuma ketawa-ketawa aja dan gak bakalan ketipu ya. Walaupun kali ini Lee Hong-hun dibebaskan setelah mengajukan banding, tapi tetap aja nih walaupun gak jadi ditahan karena ini adalah kasus yang kedua kalinya, jadi kepercayaan publik ini sudah benar-benar turun. Dan dengan kasusnya ini Lee Seung-gi telah melakukan pembelaan bahwa yang dikatakan korbannya mencapai 300.000 orang itu adalah tidak benar. Untuk itu orang tua Lee Da-in sudah melaporkan berita yang disebarkan oleh 4 media ini kepada Komisi Arbitrase, yang mungkin kalau di Indonesia itu semacam KPI lah ya. Dan hasilnya adalah keempat media ini akan melakukan atau merevisi berita tersebut dan akan menyiarkan revisi beritanya yang sesuai dengan fakta. Ya, di sini berarti artinya bahwa berita yang sebelumnya itu dinyatakan tidak benar. Ya, mungkin korbannya memang nggak 300.000, melainkan diralat menjadi 299.999. Karena kebudayaan Korea yang sangat memperhatikan reputasi dan citra baik, ini sahabatnya Lee Seung-gi sempat meminta Lee Seung-gi untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Lee Da-in. Karena ditakutkan nih justru citranya Lee Seung-gi yang ikut turun karena reputasi dari orang tuanya Lee Da-in tersebut ya. Bahkan saking khawatirnya nih sahabatnya Lee Seung-gi ini sampai memaksa Lee Seung-gi untuk memutuskan Lee Da-in, tapi tetap saja di sini Seung-gi kekeh dengan keputusannya. Dia berkata bahwa Lee Da-in kan gak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tuanya. Jadi yang penting mah, sing penting mah Lee Da-in-nya baik gitu, bager budak nateh. Selain itu, isu yang menyebabkan turunnya popularitas Lee Seung-gi ini karena dikabarkan Lee Da-in hamil duluan sebelum mereka menikah. Dan ini sebenarnya cuma cocok logi netizen Korea aja ya. Hal ini bermula dari ucapan kakaknya Da-in yang mengatakan bahwa the most blessed in the world. Ya nggak ada salahnya sih tulisan the most blessed in the world. Tapi dasar netizen ini peka banget, jeli banget loh. Kenapa ya stiker yang ditambahin di situ yaitu stiker baby. Nah, ini netizen jadi mengira-ngira nih bahwa Lee Da-in dikatakan the most blessed in the world itu karena akan segera melahirkan seorang bayi. Selain itu, tanggal pernikahannya yang terkesan buru-buru dan mendadak dan memaksakan banget kesanakan di hari Jumat karena nih biasanya yang Sabtu Minggu itu udah bubuk sama orang-orang yang memesan dari jauh hari. Nah, selain itu, netizen juga jeli memperhatikan gaun Lee Da-in yang katanya semuanya tuh nyekek di pinggang dan di bawahnya nge-flare gitu seolah-olah menutupi kondisi perut Lee Da-in yang sudah semakin membuncit ya. Ditambah lagi dengan Lee Da-in yang menggunakan mahkota yang sangat bling-bling, buricak burinong, sehingga seolah-olah mengalihkan perhatian dari perut ke atas kepalanya. Dan ada lagi netizen yang menyimpulkan bahwa saat itu Lee Da-in menggunakan flat shoes atau sepatu yang tanpa hak ya, karena di sini kelihatan banget tinggi Lee Da-in dan Lee Seung-gi yang terlihat lebih jauh daripada biasanya. Dan yang biasanya menggunakan flat shoes adalah ya ibu hamil. Dan setelah itu disambung-sambungkan lagi dengan keputusan mereka untuk tidak melakukan honeymoon. Seperti penegasan ya bahwa ya ngapain juga honeymoon, toh udah jadi babynya, atau bisa juga ya honeymoon kan bakalan capek nih untuk ibu hamil atau apapun lah.
alasan mereka ya. Dan cocok logi yang terakhir yaitu muka Idain yang masih tirus itu, apalagi kalau dibandingkan dengan muka saya, dibilangin katanya sedikit membengkak, dan ini merupakan ciri-ciri dari ibu hamil. Ya pokoknya itulah ya cocok logi yang dibuat netizen yang mengatakan bahwa Idain itu sudah hamil duluan sebelum menikah. Tapi agensi dari kedua belah pihak yaitu dari Idain dan Lee Seung-gi menyatakan bahwa isu hamil di luar nikah itu tidak benar. Oke, itu dia seputar yang terjadi dengan Lee Seung-gi. Nah, bagaimana ini ke depannya? Ya mudah-mudahan kalau misalnya mereka benar-benar akan dikaruniai seorang bayi, ya semoga sing lungsur langsar ya. Dan menurut kearifan lokal Indonesia yang selalu menyatakan dengan bijak bahwa selalu ada rezeki untuk sang bayi, ya mudah-mudahan rezekinya Lee Seung-gi beserta keluarga juga dilancarkan. Amin. Jangan lupa ikuti terus informasi yang update mengenai drama Korea di short channel ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar saya lebih istiqomah menjalankan channel ini. Saya Rianti Sofia, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye-bye.